Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Channel. Jumpa lagi dengan saya, Erwin Sukunai, di channel Erwin Sukunai 82 Channel. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa ikuti setiap info-info yang kiranya bisa bermanfaat untuk para sobat channel semuanya. Kali ini saya kedatangan sebuah laptop baru tadi sore saja. Tadi saya kedatangan teman saya yang menyerahkan laptopnya untuk saya servis di bagian aplikasinya ya, jadi bukan di bagian hardware-nya. Laptop ini dengan merek Acer Aspire 3 A314. Ini tadi katakan ke saya untuk menservis laptopnya, merubah bahasa Office-nya, Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya ke bahasa Indonesia. Hanya saja kelihatannya tadi saya lihat sepintas itu ternyata ini laptop baru, kondisi baru saja dibeli ya. Ini nih. Nah, ini nih. Masih baru, masih ada tempatnya nih ini. Nah, itu kan. Nah, masih ada tempatnya nih. Ini juga masih baru, tas-tasnya ini masih baru. Ya, ini. Nah, itu masih kilat ya. Nah, masih kilat Acer ini masih baru, dan dari pihak tokonya menginstalnya semua. Hanya saja yang permasalahan di sini adalah partisinya dari toko hanya mempartisi satu partisi. Sepintas tadi saya lihat yaitu drive C. Selanjutnya gimana kita harus membagi beberapa partisi ya, karena kekuatan harddisknya di sini ada 256 GB dan menggunakan SSD ini. Ini harus kita bagi menjadi paling tidak dua partisi, C dan D, atau drive C dan drive D. Karena kenapa kalau hanya satu partisi? Karena sangat riskan ketika suatu saat nanti terjadi error pada laptop dan itu bisa berdampak kepada data-datanya. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa menyediakan satu ruangan yang tempat drive-nya itu untuk menyimpan data-data, sedangkan yang drive yang lain yaitu drive C di sini yaitu untuk menginstal berbagai aplikasi ya. Oke, kita langsung saja kita buka. Jadi ini dia menggunakan Windows 10 ya. Kita klik di sini. Kita klik di File Explorer nih. Kita klik satu kali. Nah, ini adalah file-file di Explorer-nya, di jendela jelajahnya ini atau Windows Explorer-nya ya. Nah, ini dia. Terlihat di sini bahwa untuk partisinya itu hanya yang ada yaitu drive C, sedangkan untuk drive yang lain itu tidak ada. Jadi ini sangat riskan karena drive C ini digunakan untuk menyimpan atau menginstal segala macam sistem, segala macam aplikasi, dan di sini tempat sistemnya ya, sistem Windows-nya. Saya coba dekatkan lagi. Nah, itu 10 di sini kita klik saja. Di sini drive-nya hanya satu, yaitu drive C. Jadi di sini drive C adalah tempat untuk, saya bilang tadi bahwa untuk tempat sistem di sini yang menginstal berbagai macam aplikasi. Dan alangkah lebih bagusnya kalau kita menyediakan satu ruangan lagi atau drive, yaitu drive D ya. Nah, untuk solusinya bagaimana cara untuk ini kan sudah terlanjur membagi partisinya hanya satu. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi dua? Caranya adalah kita klik kanan pada disk PC atau di Windows 7 biasanya tertulisnya komputer ya. Kita klik kanan, klik manage. Kemudian disk management ini di storage, di bawahnya ini ada disk management. Kita klik disk management. Nah, muncul. Di sini hanya terlihat satu drive C ya. Kemudian kita ke bawah, kita geser ke bawah. Nah, ini terlihat hanya satu drive C. Gimana caranya kita sudah terlanjur partisinya hanya satu? Bagaimana caranya supaya kita bisa membagi menjadi beberapa partisi untuk menambah partisi?
Ya, caranya adalah ini sebentar nanti kita bisa ambil ini 237, ini kurang lebih 200, bukan 256 ya, 250 sekian harddisknya ini. Kemudian dipotong dengan ada yang recovery-nya, disediakan recovery ya, ini untuk sekitar 1 GB. Kemudian terpotong dengan file yang lain menjadi tinggal segini. Gimana caranya untuk kita menambah partisi? Kita mengambil dari kapasitas dan drive C, yaitu dengan cara klik kanan, kita menuju ke string volume. Jadi kita membagi partisi ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya. Kita langsung kepada komputer bawahnya. Klik string volume. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ada kotak dialognya ini. Di sini kita isikan ini sekitar 200 GB lebih ini. Kita sisakan tinggal berapa? Ini dalam megabyte 208.826 megabyte ya. Nah, 1 GB 1000 megabyte. Jadi ini satuannya dalam megabyte. Jadi kita sisakan drive C yang tadi, drive C ini kita sisakan berapa? Untuk kita menambah ke drive D, kita sisakan jadi 120 GB ya. Untuk drive D-nya. Drive D itu kapasitasnya bisa sampai 120 GB ya. Menjadi 120 GB. Oke, kita screen. Kita tunggu sebentar proses. Nah. Oh ya, ini masih cukup banyak ini. Kita sisakan tinggal drive C ini 80 GB ya. Jadi harus kita tarik ini di sini menjadi 140 ya. Nah, caranya kita untuk supaya kita bisa mengembalikan ulang, setelah kita pikir oh ini harusnya jangan terlalu banyak, misalkan 80 GB aja, kita maunya 80 GB, berarti kita bisa klik kanan ulang, drive C, klik kanan, kemudian kita pilih extended volume. Nah, ini di sini kita next, muncul kita dialog next. Kemudian ini tadi yang kita next. Ya, kita finish saja. Nah, kembali ini seperti semula, dan kita inginkan kita setting ulang agar supaya dia tinggal 80 GB, berarti kita masuk di server ulang. Ya, sini kita setting menjadi, ya kita isikan misalkan 150 GB lah ya. Kita maunya itu bisa sekitar 80 GB, jadi kita tulis sini 150 ya. Kita klik screen. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini tinggal 90 GB ya. Nah, ini tertulis unallocated ya. Unallocated. Ini artinya ini dialokasikan untuk drive yang baru, drive D. Nah, untuk kita buat yang baru dan kita buat drive-nya ya. Nah, next. Klik kanan, klik kanan, new simple ya. Ulangi. Klik kanan. New simple. Kemudian kita next ya, ini kotak dialognya, kita next. Nah, ini langsung next saja, ini drive D aja ya, drive D next. Nah, ini berikan simpan data ya, atau data aja lah ya, atau terserah sobat mau taruh apa, namakan pada partisinya. Data, saya contohkan data, kemudian saya klik, ini langsung di format ya, next, format, langsung finish. Nah, ini langsung jadi drive D. Oke, kita kembali, kita close ya. Nah, kita coba lihat apakah sudah ada drive yang baru. Sudah ada ya. Nah, ini kita klik di PC. Nah, ini tanpa kita restart sudah muncul drive yang baru. Nah, nih. Di sini adalah tempat kita menyimpan data-data agar data-data kita aman ketika sistem rootnya atau drive C-nya ini jika suatu saat mengalami gangguan ya, gangguan pada laptop, dan datanya bisa selamat lah, paling tidak diaman di drive D. Oke, demikian ya sobat-sobat channel.
cara menambahkan partisi pada laptop yang hanya satu partisi. Oke? Ya, seperti itu sobat channel. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat. Jika sobat suka, merasa bermanfaat dengan tutorial ini, silakan dibagikan. Dan insya Allah bisa bermanfaat kepada banyak orang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.